Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, ashtaru anfusakum min Allah. Ya bani Abdul Muttalib, ashtaru anfusakum min Allah. Ya Ummat Zubair bin Al-Awwam, ammata Rasulillah, wa ya Fatimah binta Muhammad, ashtariya anfusakuma min Allah. La amliku min Allahi syai', la amliku lakuma min Allahi syai', salani min mali ma syi'tuma. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ketika Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka yang pertama diperintah kepada Rasulullah adalah mengajak kerabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka semua. Lalu beliau mengatakan, wahai Bani Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni selamatkan diri kalian dari azab Allah, yakni dengan Islam. Wahai Bani Abdul Muttalib, tebuslah diri kalian, belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah. Wahai Ibu Zubair bin Awam, tebuslah dirimu dari Allah. Dan wahai Fatimah binti Muhammad, tebuslah diri kalian berdua dari Allah. Saya tidak mampu untuk menyelamatkan kalian, maka mintalah kalian berdua kepada aku dari hartaku sekehendak kalian. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka seruan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepada kerabatnya, kerabat keluarga yang terdekat. Maka sejak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam itu secara terang-terangan. Karena Islam didakwahkan secara terang-terangan, maka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, penyembah berhala, orang-orang musyrikin, maka semakin besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian pada musim haji, dia mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah yang datang melakukan haji, diajak pada Islam. Maka 6 orang dari penduduk Yathrib itu memeluk Islam. Pada tahun berikutnya 6 orang ini membawa ke kaum mereka, sehingga jumlah mereka menjadi 12 orang berbaikat kepada Rasulullah SAW.
dan baiat itu disebut dengan baiat Aqabah yang pertama. Nah, pada saat itulah Mus'ab bin Umair sebagai duat pertama diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah untuk berdakwah, mendakwahkan Islam, sehingga pada tahun ke-13 kenabian, yakni tepatnya 3 bulan sebelum hijrah ke Madinah, terjadi lagi baiat yang kedua, baiat Aqabah yang kedua, di mana jumlah penduduk Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah datang ke Mekah sejumlah 70 orang dari kaum laki-laki dan 2 orang dari kaum perempuan. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan pada baiat yang kedua ini, baiatul Aqabah kedua ini, seorang sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu mengajak sahabatnya, yaitu Abdullah bin Amr bin Hazam bin Haram, yakni bapaknya Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan, ya, karena 70 orang yang berbaiat ini itu tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi dari kaum mereka, dari orang-orang musyrik. Maka diajaklah Abdullah bin Amr bin Haram ini. Kata Ka'ab, wahai Abu Jabir, engkau adalah tokoh kami, engkau adalah pemuka kami, engkau adalah orang yang termulia dari kami. Tetapi kami sangat khawatir terhadap dirimu. Kami khawatir besok pada hari kiamat engkau mati dalam keadaan kafir, maka engkau menjadi bahan bakar dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah wa 'iddatil kafirin. Ya, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah api dan manusia. Ya. Oleh karena itu kata Ka'ab, selamatkan dirimu. Saya khawatir terhadap dirimu. Kami khawatir terhadap dirimu. Kelak pada hari kiamat engkau menjadi bahan bakar dari api neraka. Masuk Islamlah kamu. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bapaknya Jabir ini kemudian masuk Islam dan ikut berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah memberikan balasan kepadanya ketika dia syahid di perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menaungi jasad daripada bapaknya Jabir bin Abdullah ini, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita rawat keislaman kita. Marilah kita rawat keimanan kita, karena hanya dengan iman, dengan Islam kita bisa menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan iman itu hanya kepada orang yang dikehendakinya. Berbeda dengan harta, Allah berikan kepada semua manusia. Entah itu dia kafir, entah ia itu muslim, mukmin, Allah berikan semuanya. Tapi iman itu hanya Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang istiqamah, beriman sampai meninggal, dan dikaruniai oleh Allah sebagai husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.